Shalom, pagi hari ini kita akan membaca dari satu bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 4, demikian bunyinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah kuasa yang menyertai kita. Hari Minggu ini kita akan merayakan Hari Pentakosta, satu peristiwa penting dalam pengajaran iman Kristen. Nah, apakah sebenarnya makna dari Hari Pentakosta itu? Di dalam Perjanjian Lama, ini adalah satu hari raya penuaian. Kata Pentakosta artinya hari ke-50. Hari ke-50 dari masa penuaian itu, di mana ini merupakan puncak dari masa penuaian yang mereka rayakan. Di mana bangsa Israel merayakan dan mensyukuri berkat Tuhan yang dikaruniakan kepada umatnya lewat hasil panen yang mereka tuai. Selain itu, perayaan ini juga mengingat peristiwa ketika Musa menerima 10 firman Tuhan, ketika mereka baru saja keluar dari Mesir, dan Musa menerima 10 firman Tuhan itu di atas Gunung Sinai. Nah, di dalam Perjanjian Baru, ketika bangsa Israel merayakan Hari Pentakosta ini, Tuhan melakukan sesuatu yang baru, yang lebih bermakna, yang lebih mulia, yaitu turunnya Roh Kudus pada hari di mana orang Israel sedang merayakan Hari Raya Penuaian ini. Maka di dalam Perjanjian Baru, Hari Raya Pentakosta mempunyai suatu makna yang lebih besar. Ada tuaian yang lebih bernilai, bukan gandum atau tanaman lainnya, tetapi justru pada hari itu ada 3.000 jiwa yang dituai, yang percaya dan diselamatkan. Suatu penggenapan janji yang lebih mulia dari yang sebelumnya. Nah, pada hari Pentakosta inilah Roh Kudus hadir, menyatakan kuasa Allah yang menyertai gerejanya. Salah satu pernyataan kuasa Allah itu lewat karunia bahasa asing yang terjadi atas diri para rasul. Sehingga apa yang mereka katakan dapat dimengerti oleh orang-orang yang datang dari berbagai bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda. Tentu saja pernyataan kuasa Allah ini bukan satu-satunya, ya, bukan sebatas karunia bahasa asing. Tapi ada banyak pernyataan kuasa lain dengan kehadiran Roh Kudus, turunnya Roh Kudus ini. Antara lain ada orang yang sakit yang disembuhkan, setan-setan dikalahkan, diusir, dan bahkan ada orang mati yang dibangkitkan dan mujizat lainnya. Semua ini menyatakan kepada kita bahwa pada saat Roh Kudus turun, pada saat Roh Kudus hadir, ada kuasa Allah yang besar yang menyertai orang percaya. Nah, saudara, hadirnya Roh Kudus yang dimulai sejak hari Pentakosta ini juga menyatakan karya Roh Kudus yang sangat penting, sangat vital, yakni kuasanya yang dapat menginsafkan manusia akan dosanya. Saat Petrus bersaksi, orang-orang mendengarkan dan tertegur hatinya. Ini bukan karena bakat Petrus, tapi karena kuasa Roh Kudus yang menginsafkan manusia akan dosa mereka. Sehingga hari itu ada 3.000 orang yang percaya, yang bertobat. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, kehadiran Roh Kudus ini juga memampukan gereja Tuhan untuk menggenapi amanat agung yang telah diperintahkan Tuhan kepada gerejanya. Oleh dorongan Roh Kudus, gereja mula-mula telah taat dan pergi ke seluruh dunia untuk membawa Injil ini kepada segenap bangsa. Kita bersyukur atas turunnya Roh Kudus ke dalam dunia, dan bersyukur atas hadirnya Roh Kudus di dalam hidup kita secara pribadi. Karena lewat kehadirannya, Roh Kudus menopang kita dengan kuasanya untuk kita dapat hidup, mengasihi, dan mentaati Allah. Amin.